julep, julep, julep. Halo sahabat suara.com, kembali lagi di Ngorbit, ngobrolin bintang tamu. Bersama gue Aco dan kita kedatangan cast dari film Boni. Ada Livi Cananta, Reza Hilman, dan juga Maco Hungan. Bang Maco nih namanya Maco, gede gitu badannya. Kalau kecil. Itu namanya Maco dari awal Maco ya? Nama asli. Oh, nama asli. Karena kedepannya akan sebesar itu kah? Untungnya sih. Untungnya sebesar itu ya. Kalau enggak. Oke, apa kabar guys kalian? Baik, Baik bang. Alhamdulillah. Kayak pada sibuk gitu ya, banyak film-filmnya. Amin. Reza khususnya nih. Oh iya benar. Amin. Full. Amin. Full, banyak tadi jadwalnya udah di-share-share gitu. Oh gitu bang. Gak usah dibuka di sini sih. Oke. Nah, kita kan mau ngomongin soal Boni nih. Di sini kan yang menjadi peran utamanya adalah Livi. Boleh dikenalin dulu dong Livi. Oh iya. Halo semuanya, perkenalkan saya Livi Cananta, saya berperan sebagai Boni di film Boni. Halo teman-teman Ngorbit, saya Reza Hilman berperan sebagai Gaga Tirta. Halo, saya Maco Hungan. Saya berperan sebagai nama karakternya juga Maco. Maco. Oke. Nah, boleh diceritain dong karakternya di film ini tuh seperti apa? Tapi jangan ke karakter dulu deh, kita ngomongin soal film Boni dulu nih. Ini bercerita tentang apa film Boni? Udah tarik nafas padahal saya Iya. tadi. Ditahan dulu. Apa tadi? Kita Alzheimer di sini semuanya. Apa? Ya. Cerita filmnya, kayak gimana cerita filmnya? Jadi Gak usah diulang, udah 3 kali. film Boni ya. Film Boni itu film bergenre drama action. Dia kurang lebih bercerita tentang seorang perempuan, remaja perempuan yang dia sudah belajar bela diri dari kecil, lalu dia tumbuh besar masih belajar bela diri, dia tinggal hanya dengan ibunya, lalu dia menjadi karakter perempuan yang suka membela hak-hak perempuan di kehidupan sekitarnya lah, kurang lebih seperti itu. Luar biasa ya Boni ini ya. Iya. Nah oke, kita ngomongin soal karakternya. Kalau Boni yang seperti apa karakternya? Emosian kah atau bagaimana? Ya seperti yang aku sudah sebutkan sebelumnya ya, kalau bukan keemosian sih, dia mungkin lebih ke saklek. Boni itu saklek. Jadi ketika dia melihat lingkungan sekitarnya, dia ngerasa ada hal yang tidak sesuai dengan kaidah dan norma. Dia bisa menjadi orang pertama yang langsung mengambil sikap atas hal tersebut. Gitu sih si Boni. Boni. Iya. Halo. Itu Beni ya, sorry. Itu Beni, nggak tahu ya. Halo Beni. Aduh gak masuk lagi bang, maaf ya bang. Maaf ya bang. Oke, gak apa-apa. Reza, gimana karakternya Gaga di sini? Oke, Gaga Tirta tuh sebetulnya bisa dibilang karakter yang di dalam filmnya tuh pemanis buat Boninya sendiri sebetulnya. Pemanisnya seperti apa nanti tonton aja filmnya. Nah, terus Gaga Tirta itu bisa dibilang sebagai apa ya? Dia tuh senang merangkai kata-kata, pujangga. gitu lah. Tapi pujangga yang bukan alay ya, tapi pujangga yang memang ketika dia ngomong tuh kayaknya pasti nyampe ke si ceweknya gitu. Jadi bukan playboy juga, tapi lumayan cukup lumayan cukup ini sama cewek gitu, kayak ya mungkin dari segi karakter dia anak orang kaya, terus dia jago bela diri, dia atlet boxing, terus ya udah, jadi dia mempunyai kemudahan untuk mendapatkan perempuan gitu sebetulnya. Privilege-nya banyak juga dia. Iya, di film tapi ya. Di film ya. Oke, kalau Maco Hungan. Kalau gue karakter Maco itu sebenarnya berlawanan dari karakter Gaga. Dia kan jago merangkai kata, ngerayu cewek. Kalau gue nggak, diem doang. Diem berantem. Oh gitu. Dialog paling cuma serang. Oh gitu. Nanya nggak gitu? Dialog gue cuma serang doang di sini. Nanya nggak? Nggak. Nanya nggak? Protes gitu ya. Protes ya gitu. Soalnya direktur juga, coba pokoknya lu di sini cool, pendiam, sadis. Terus, dah
diem aja. Pilihan macam apa itu? Rugi dong. Oke, Di sekali take cuman serang. Gitu dong ya? Udah, tawuran deh. Tapi di trailer kalau kita lihat ada selisih juga tuh antara Gaga sama Macho. Itu apakah memperebutkan Livi atau bagaimana sebenarnya? Boni. Ah ya, Boni. Nggak mau ya kalau di Livi direbutin? Tadi coba dijawab. Betul, di trailer kita ada adegan fighting. Gaga sama Macho memang terlibat adegan fighting, tapi kenapanya? Nah, itu tonton aja filmnya nanti Oh ya. iya. Oke gitu ya. Iya. Ditahan-tahan emang. Nah, terus juga di trailer itu kan Boni itu bilang 3 kata purba. Cinta, kasih, dan sayang. Nah, itu kenapa cinta, kasih, dan sayang itu disebut 3 kata purba? Sebenarnya itu kan kutipan ya dari puisinya Umbulan Duparangi. Nah, itu bisa kalian teman-teman searching sendiri nanti makna yang lebih dalam tentang puisi itu. Itu kalau nggak salah judulnya Ibunda Tercinta. Itu karya Umbulan Duparangi. Bisa di searching di Google. Mungkin ada hubungannya juga ya sama Gaga ya? Iya, karena kebetulan di film ini memang lumayan cukup banyak dialog yang lumayan cukup puitis, kayak gitu-gitu lumayan cukup banyak sih Bang. Jadi tapi itu tidak menjadikan filmnya boring atau jadi bahasanya jadi tua gitu, enggak juga sebenarnya. Nah, itu yang menurutku juga jadi poin plusnya ketika bahasanya ternyata dibawa sepuitis itu, tapi kita tetap enak dan ngerasa natural aja gitu ngucapin itunya. Kalau dilihat dari trailernya juga kan itu actionnya benar-benar kayak yang sekelas apa ya? Nggak yang main-main gitu actionnya, ya kan? Benar-benar banting-banting kalau dilihat. Livi pun latihannya 3 bulan ya Livi? Ya kurang lebih 3 bulan, betul. Karena memang bisa dibilang ternyata ini adalah film action yang koreonya cukup sulit ya. Buat Kak Reza sama Kak Macho aja yang mereka sudah duluan di film action, mereka bilang oh ini agak unik ya koreonya dan nggak mudah ya Kak ya. Iya, kompleksitasnya lumayan. Jadi mungkin untuk Livi yang baru terjun ke industri terus dikasih porsi action yang ya bisa dibilang berat dan dengan kompleksitas layer emosi drama yang cukup banyak gitu. Ya secara desain Korea memang mungkin kenapa Livi bilang seperti itu karena memang treatmentnya terus desainnya tuh lumayan cukup kompleks gitu, nggak yang cuman sekedar pukulnya bukan cuman lurus sama swing doang gitu, tapi ada yang lain-lain lagi gitu. Variatif gitu. Iya, variatif. Nah, kalau Macho ngelihat Livi nih sebagai yang pertama kali terjun di industri action ini gimana? Kalau gue ngeliat dia tuh dari yang pas workshop, gila nih cewek. Ya. gue aja ngelakuin workshop itu sama action director sama tim action. Bang, bentar bang, gue mau nafas dulu nih, capek banget. Tapi dia, yuk sekali lagi, yuk sekali lagi, yuk sekali lagi. Gila juga nih cewek. Gas terus Gas ya? terus. Emang badak sih, maksudnya Iya. waktu persiapan juga makanya ada yang bilang dia emang bukan dari nol tapi dari minus kan. Oh, minus. Dari oke. minus bahkan gitu. Makanya ketika ngelihat outputnya seperti ini emang luar biasa gitu. Kayak ada bakat gitu ini. Antara bakat sama maksa sebenarnya. Karena kan udah ditawarin karakternya, masa lu cabut sih? Oh, nggak Mau pengen- mau harus kerjar dong. Nggak pengen ngecewain gitu. Tapi Iya. applause dulu buat Livi Siananta. Top. Bagus banget, maksudnya dengan kita tahu keterbatasan dengan persiapan yang kita tahu seperti apa dan segala macamnya, dia ngedelivernya baik banget sih. Terus yang bikin semangat tuh apa Livi selain nggak pengen ngecewain orang-orang? Karena kebetulan gue kan orangnya suka challenge ya, jadi gue ngerasa dengan di hire di dalam film action itu tantangan baru buat gue gitu loh, dan jadinya bukan tipe orang yang setengah-setengah juga sih, jadi ketika udah terjun ya masa gue cabut gitu Nyemplung aja. sekalian lah ya. Gitu. Iya, langsung harus dikelarin sampai selesai dan nggak mau hasilnya setengah-setengah sih. Itu adalah semaksimalnya yang sudah gue lakukan. Semoga terpuaskan dan diterima. Oke gas, oke gas. Oke gas, tambah 2 torang gas. Nah, nih ini kalau misalnya kejadian seperti ini ada di dunia nyata ya, kayak di trailer tuh kayak
Livi kan sebenarnya gue liatnya lagi diem, Boni lagi diem di situ, terus tiba-tiba dilempar batu, dagangan orang terus ngebelain gitu. Itu kalau kalian di dunia nyata tuh bakal mau ikut campur urusan begitu nggak sih? Ini pertanyaan ke dia doang kan? Ke semuanya Oh. nanti. Kayak sekarang kan kayak ya udah itu urusan lu dah, bukan urusan Iya. gue gitu. Kalau gue pribadi ya, makanya ini yang gue kagum dari Boni ya. Gue pribadi sebagai Livi, ya gue kabur lah, gila. Iya. Maksudnya kita tahu lagi ada perkelahian yang besar di sana, kita nggak tahu mereka bawa apa aja. Itu aja batu yang sebesar itu udah hampir kena lo. Masa lo mau nyamperin gitu Iya kan? Itu logika gue sebagai perempuan gitu. Cuman karena ini kemarin gue berperan sebagai Boni, ya Boni punya pola pikir yang sebaliknya. Dia senang berkelahi, jadi dia lawan lah orang-orang itu. Diladenin ya sama Boni. Betul. Nah, kalau Reza pribadi, Gue mungkin nanya ke abangnya, bang kacanya pecah nih bang, gue kayak gitu. Abis itu beri. enggak, Enggak. balik udah. Oh, lari Sampai- juga. Iya. Ngabarin aja ya. Kabarin aja bang. Kalau Maco, Pasti cabut. langsung cabut. Cabut aja udah. Gak langsung pukul aja Enggak, gitu, serang gitu enggak? Lihat orang tawuran aja kan udah sakit ya. Iya, iya, iya. Kalau Maco justru yang lempar batunya dia. Dia yang lempar. Di film dia. emang. Kalau aslinya lari langsung ya. Cabut lah. Livi. Livi ini kan sebagai pemeran utama Livi. Melihat dan beradu akting dengan orang-orang yang udah berpengalaman seperti apa perasaannya? Adakah wejangan-wejangan yang dikasih gitu? Ada pasti. Jadi aku sebenarnya bersyukur dapat beradu peran dengan orang-orang yang memang sudah duluan ya di industri film ini. Karena Kak Maco sama Kak Riza itu cukup merangkul sebenarnya. Banyak masukan yang diberikan ke gue gitu kan. Jadi gue tidak di posisi yang terjadi diskriminasi itu enggak. Justru karena banyak advice yang diberikan, akhirnya gue bisa menjadi lebih percaya diri untuk berperan sebagai Boni yang akhirnya satu frame dengan mereka-mereka ini yang sudah duluan gitu sih. Ada nggak yang Livi inget dari omongan-omongan Maco sama Reza gitu selama proses syuting? Apa dialognya? Enggak, atau wejangan-wejangannya gitu Jangan. kayak, Vi lu kalau mukul tuh harus begini. gini." Oh itu banyak-banyak. Dari proses workshop, kan gue duluan sama Kak Maco. Kak Maco bilang, lu santai aja, kayak misalnya lu kalau misalnya nendang, kan Kak Maco ini atlet taekwondo kebetulan. Dia ngajarin gue nendang, cuman tetap aja kan susah juga tetap. Terus kalau Kak Reza juga ngajarin gue tentang bagaimana cara mukul terkontrol di dalam film. Karena kan kebutuhan di dalam film itu fightingnya beda kan. Kita kenapa ada koreografi, karena kita harus terlihat berantem padahal aslinya tidak. Oh, Harus iya. se-safety mungkin. Nah itu banyak masukan dari Kak Maco dan Kak Reza sih dalam hal-hal yang demikian. Sebelum terjun film ini, kalau Boni sukanya bela diri apa? Sukanya kalau gue, kebetulan gue ini masih pemula di boxing Muay Thai ya. Jadi itu adalah bela diri pertama yang gue pelajari yang saat ini masih tipis-tipis gue lakukan. Kebetulan baru sebulan gue lakuin boxing Muay Thai, ya nggak lama gue dapat project Boni, langsung gue fokus ke dalam fighting untuk kebutuhan filmnya gitu sih. Boxing Muay Thai. Silat nggak mau silat? Mau sih, cuman panjang ya kalau mempelajari silat, ya nggak sih Kak Enggak Reza? juga. Kak Reza ini Nah, atlet, Reza atlet boleh. silat kebetulan kan. Nah, kalau Reza berarti suka ke silat. Karena kebetulan sebelum terjun ke entertain, ke film, gue sempat di atlet dulu, atlet pencak silat. Jadi ya belajar silat pertama kali kelas 2 SD. Tapi terjun masuk atletnya SMP, baru masuk atlet gitu. Terus ya udah berjalan baru setelah di atlet ngerasa cukup nih udahlah gitu. Ya udah pindah ke entertain, masuk Entertain. ke film baru gitu. Silatnya silat yang pencak silat itu kan ya? Yang gini apa namanya? Terus Ih, kok tahu? iya. Kayaknya semua orang tahu itu. Tahu nggak lu? Nggak ada yang tahu ya? Ada kan yang gitu? Iya, itu tunggal. Itu kelas tunggal judulnya, namanya, nama kelasnya. Kalau gua justru yang double. Oh, yang Ganda ganda. ya? Gua yang ganda yang perform berdua selama 3 menit ngelakuin koreo. Makanya match banget ketika gua masuk ke industri ini. Gitu. Walaupun masih perlu banyak penyesuaian karena berbeda ketika gua di pertandingan, gua harus gimana caranya bagus dengan kacamata juri yang ada di situ. Kalau masuk ke film, gua gimana caranya bagus di depan kamera Oh, iya. dan diterima penonton. Itu sih perbedaannya. Ada nggak bela diri lain yang pengen dicoba sama seorang Reza? Gue tuh sebenarnya pengen nyobain semua bela diri sih karena menurut gue ini opini gue, untuk kita sebagai aktor action gitu
menguasai semua teknik bela diri menurut gue perlu. Karena one day kita terima satu skrip atau satu karakter yang memerlukan kita sebagai karakter yang ternyata karakternya Wing Chun, karakternya ini, jadi kita udah ready lah dengan itu gitu, seenggaknya basicnya. Sejauh ini berapa bela diri yang udah dikuasain sama Reza? Dikuasain sih. Nah, kalau nggak dicoba. Silat iya, terus Taekwondo, latihan biasa aja sih sebenarnya ya, sama dia juga, sama temen gue juga, sama si Ricky. Terus Lidah? Itu si Lidah nggak lidah? Lidah. Lidah. Oke, sorry, terus. aman bang. Terus. Sama ini paling gue pernah belajar grappling, BJJ gue pernah belajar. Kayak wrestling gitu. Iya, Brazilian Jiu-Jitsu kan lebih ini di bawah itu. Kayak belajar cuman pengen sekedar tahu sih sebenarnya. Belum banyak sih. Pengen banget tapi gue belajar. Capoeira nggak mau capoeira? Pengen juga. Capoeira keren Tapi gitu kan? tricking gue pernah belajar tricking. Tricking. Gue justru baru tahu tuh tricking kok. Bela diri. Bukan sih sebenarnya. Tapi sebetulnya bela diri juga untuk kabur kan. Oh gitu. Tricking tuh Angka 1000 gitu. kemampuan tricking parkour tuh kemampuan lu untuk cabut. Oke. Bela diri juga kan masuknya sebenarnya. Iya benar, membela diri ya, menjauhkan dari masalah gitu ya. Betul. Iya. Kalau Maco? Kalau gue dulu kan emang berbasic taekwondo ya. Jadi gue tahun berapa ya? Tahun 2012 itu terakhir gue bertanding karena cedera. Oke, gue harus beralih nih, gue udah nggak bisa lagi di taekwondo. Di bagian kaki cedera. Enggak, gue terakhir itu tanding, rahang gue patah kan. Jadi setelah dari situ, itu PON 2012 ya. Jadi setelah itu gue patah, mesti operasi, istirahat lama. Gue mutusin kayaknya gue udah nggak bisa nih taekwondo lagi. Iya, terlalu keras ini. Terus? Nah kebetulan waktu itu ada open casting Dread 2 tuh Brandal. Jadi emang banyak atlet martial art juga yang kita ikut-ikutan casting tuh. Nah dari situlah gue mulai entertain, pindah ke entertain. Setelah rahang patah. Setelah rahang patah kayak nggak mungkin dua-duanya harus patah. Satunya cukup. Sakit banget itu ya? Parah. Bisa ngomong nggak sih kalau rahang Nggak patah? bisa. Itu jadi setelah operasi gue kayak namanya kayak di gips gitu kan. Sekitar 4 bulan gue nggak makan deh, cuman kayak nutrisi aja dari sedotan. Wow. Ya, Gitu gokil. kan, Tapi kalau di film ini ada yang cedera juga nggak? Selain Aryo Wahab. Oh, Oh. cedera biasa kita pasti ngalamin sih pas workshop tuh banyak ya. Apalagi gue yang baru belajar khusus buat kebutuhan film karena badan gue mungkin belum terbiasa. Pada akhirnya pas awal-awal banyak pegel-pegel, terus apa namanya biru-biru kecengklak atau segala macam kayak gitu sih. Kita masuk cedera kan ya? Seleo gitu-gitu. Seleo iya, biasa kayak berasa jompo lah. Tapi gas terus. Iya dong, Gas terus. masa berhenti. Reza nggak ada ya? Kalau gue karena gue punya riwayat lutut gue cedera dari sebelum gue project ini pun emang lutut gue udah cedera gitu, meniskus gue dua-duanya kena di lutut. Sebetulnya pada saat proses syuting Boni itu gue lagi ada di proses yang nggak boleh olahraga high impact dulu sebetulnya. Recovery gitu. Harusnya, cuman karena ya bandel aja gue, jadi ya udah tetap pas gue kambuh tuh pas kita scene final battle tuh yang di gudang. Yang di gudang tuh sempat kambuh lututnya, terus dipakai jalan nggak bisa, akhirnya ya udah ditanganin langsung gitu, terus besoknya bisa dipakai lagi. Oke. Gitu. Macam nggak ada lagi. Rahang kanan di atlet, ini di film gitu ya. Jangan sampai kejadian lagi, jangan sampai. Tapi nggak ada ya di film Boni ini nggak ada ya? Kalau buat di film gue bener-bener hati-hati banget sih. Kayak gue jaga banget, kayak nggak mau cedera lagi sih. Oke. Kira-kira pesan apa sih sebenarnya yang bisa disampaikan dari film Boni ini untuk masyarakat dan juga para penontonnya? Oke, film Jauhi masalahnya. Boni ini Jauhi masalah. Iya betul. Pasti ada beberapa pesan yang bisa disimpulkan oleh siapapun yang nanti nonton ya. Tapi aku pribadi setelah memerankan karakter Boni, rasanya Boni menyampaikan kepada banyak perempuan di luar sana untuk
lebih aware terhadap hak kita pribadi sebagai perempuan, terus juga lebih berani lagi untuk membela diri sendiri terlebih, terus juga jadilah manusia yang peduli terhadap lingkungan sekitar. Itu sih. Luar biasa. Luar biasa. Kayaknya Terima harus peduli kasih. emang. Tadi gue ngajarin buat apatis gitu ya, buat cabut kalau ada masalah. Oke, terakhir ya, kita silakan promosi filmnya yang bisa disaksikan di bioskop nantinya. Jangan lupa saksikan film Boni. Di bioskop pada tanggal 29 Februari 2024. Jangan sampai kehabisan tiket nih guys. sampai Oke. ketemu di bioskop. Oke. Lanjutin aja, tabrak aja, nggak apa-apa. Sorry. Oke, itu aja guys. Ngorbit kali ini, sampai berjumpa di episode Ngorbit selanjutnya. Dadah. Bye, terima kasih teman-teman Ngorbit. Thank you ya. Julep, pop julep, pop julep, pop